Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemasaran produk UMKM ini. Bupati Sumedang melalui Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian bersama Forum UMKM Kabupaten Sumedang membuka gerai UMKM Sumedang di IPP yang menyediakan berbagai macam hasil industri rumahan yang dikelola secara profesional. Gerai UMKM di IP Sumedang ini menyediakan aneka makanan minuman dan kerajinan yang diproduksi secara sederhana namun berkualitas tinggi. Produk-produk hasil olahan industri kecil di Sumedang ini bahkan beberapa kali meraih berbagai penghargaan dan sudah menembus pasar internasional. Alhamdulillah, selama kita sekarang sudah 6 bulan berjalan gerai yang di PP ini, produk-produk kita yang dititipkan ke kami ini sudah hampir 500 ton lebih lah, dari kerajinan, dari makanan, bahkan ada beberapa juga fashion gitu, terus jasa juga gitu, semua kita ada di sini gitu. Meskipun produknya juga ada yang tampil sebagian, tapi ada juga yang menyimpan brosur atau banner di sini juga gitu. Ada dari teknologinya, jadi kita ini semua berbagai macam gitu produk-produk unggulan Kabupaten Sumedang. Ini yang terpenting adalah di sini adalah produk-produk Sumedang asli gitu. Jadi kita alhamdulillah kepercayaan dari para pelaku untuk dipasarkan oleh kami di sini, dan mungkin ini salah satu tujuan ya untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat Sumedang gitu. Alhamdulillah Pemda Sumedang sangat mendukung kita gitu, mendukung dengan terbuktinya ada gerai yang difasilitasi di tempat pemerintahan seperti ini, dan ini merupakan pusatnya Pak, gerai pusatnya gitu, yang setelah yang gerai-gerai yang lainnya dibentuk gitu, dan ini adalah pusatnya di IPP yang dikelola oleh kami dari Forum UMKM Kabupaten Sumedang. Perjuangan kita itu untuk bisa difasilitasi tempat di sini gitu. Alhamdulillah kita melalui prosedur gitu, kita bikin surat permohonan, dan alhamdulillah Pak Bupati dan Pemda sangat mendukung, dan akhirnya kita bentuklah manajemen, dan akhirnya terwujud dengan adanya gerai ini. Dan akhirnya setelah muncul gerai ini yang pertama, terwujud juga gerai-gerai yang lainnya mengikuti, dan ini menjadikan suatu harapan bahwa UMKM Kabupaten Sumedang sudah mulai bangkit dan hidup kembali dengan semangat dengan adanya gerai-gerai ini. Kalau yang lebih ininya, saya harap ke depan kita ada pusat yang lebih, selain di Pemda, lokasinya di luar Pemda juga kita ingin ada pusat oleh Kabupaten Sumedang khusus yang lebih luas lagi gitu, yang lebih besar lagi, yang lebih terpusat gitu, karena selama ini belum ada gitu ya pusat oleh Kabupaten Sumedang di situ yang terpusat gitu, yang terfokus di situ gitu. Ya mudah-mudahan aja kita berproses ke depannya, dan ini menjadi suatu awal gitu, dan kita terus aja gitu. Saya berharap terus saja gitu, ada hubungan yang baik, tidak cukup di sini gitu, karena kita tidak, kalau istilah Sundanya mah tidak mau sagebragen gitu, pengennya kita ini terus aja continue gitu. Saya Mimi Supriyati, saya salah satu anggota UMKM dari Tanjung Sari yang menitipkan produknya di IPP, menitipkan di gerai-gerai juga lewat penjualan online juga, Shopee. Ya, kemudian lewat teman-teman juga punya produk kopi gelis. Apa itu Bu? Kita memproduksi kopi dengan berbagai jenis, ada Robusta dan Arabica, juga ada beberapa pengolahan varian, dari mulai Waini, Honey, Natural, Full Wash, dan ada yang sudah dimix juga dengan rempah-rempah. Dan alhamdulillah kita juga di sini ada satu booth kecil di sini untuk menyediakan bagi para baik pegawai maupun tamu-tamu yang datang ke Pemda. Alhamdulillah kopi gelis ini sudah dipasarkan ke Cina dalam bentuk roasted bean, dan on proses saat ini sedang
mau ada pengiriman ke Amerika. Saya sebagai pelaku usaha kopi bukan berarti harus punya kebun kopi, tapi kita bermitra dengan seluruh petani kopi baik yang ada di Sumedang maupun kopi Nusantara gitu. Nah, kebetulan banyak juga informasi-informasi dari pusat untuk ikut acara event-event internasional maupun internasional, dan alhamdulillah untuk kopi Sumedang sendiri menjadi juara 1 tingkat nasional. Nah, itu yang membawa Kopi Gelis go internasional. Saya Hanifah, produk saya batik. Khususnya batik, kita membuat batik-batik motif-motif Sumedang dan batik umum juga. Sudah seberapa lama dan perkembangannya bagaimana, Bu? Kalau awalnya saya itu hanya memasarkan dari dulu itu Mamah Ina beliau. 2017 saya berusaha untuk memproduksi sendiri. Seperti itu. Tenaga kerja berapa, Bu? Tenaga kerja untuk saat ini kita untuk yang produksi nge-shop 3 orang. Kalau tulis saya pasrahkan ke beliau yang tulisnya. Seperti sudah menjual kemana saja itu? Lokalan dan kita keluar juga. Kita dibantu sama media Shopee, Tokped, sama lagi. Berjalan lama sih sejak tahun 2000. Dulu workshop saya di Paseh, Kecamatan Paseh. Kemudian pindah ke Kecamatan Pamulihan. Tetap kita berjalan memproduksi juga batik cap dan tulis. Kita merekrut beberapa pengusaha, pengrajin, Nafira Batik, itu bimbingan binaan saya. Termasuk ini Puri Subati, kemudian Bu Haji almarhum yang di Tongeyang. Nah, itu semua bimbingan saya, binaan saya. Dan pelatihannya juga saya yang nama saya Dewi, saya dari UMKM Tanjungsari, memproduksi ini goreng tarasi sama sambal. Kebetulan sambalnya habis, jadi yang tersisa tinggal goreng tarasi rasa original sama pedas. Keunggulannya mohon izin, Bu, apa saja bisa dibandingkan dengan yang lain? Mungkin ada cita rasa. Ya, jadi ini secara kebanyakan orang-orang itu pada males dengan baunya, Bapak, gitu kalau menggoreng terasi itu. Nah, dengan saya ini udah ditambahin bumbu rempah-rempah juga, ada daun jeruknya juga jadi wangi gitu. Nah, terus jadi kalau orang Sunda itu kan seneng sangu gitu. Nah, gitu. Kita sok biasa loh, kalau orang Sunda mah biasa, status biasa, di Purulukan Tarasi, insya Allah tuang pedo, insya Allah. Kemana aja, Bu? Ya, untuk sementara sih baru produksi di daerah Tanjungsari sama Kabupaten Sumedang aja, Bapak. Tapi mudah-mudahan dengan disimpan di Grey ini bisa lebih membantu. Dan kemudian kira-kira nih modalnya modal semangat atau modal apa nih kira-kira? Modal semangat. Kita ini modal semangat ya. Karena kita ini semangat dan kita itu benar-benar UMKM yang mandiri. Di sini kita bersama-sama gitu. Karena kita tekankan di sini silaturahmi persaudaraan antara kita supaya produk kita bisa maju bersama-sama gitu. Dan dititipkan di Gerai Gapura Tanjungsari juga dititipkan di PP ini. Ini sama pula dari Tanjungsari, produk UMKM Tanjungsari. Terus ini kita abon pepaya sama ini sambal terasi. Ya. Jadi kita sama-sama saling menitipkan barang kita di warung-warung atau di tempat-tempat jualan gitu. Oh gitu ini. Di TR biasa juga suka ada yang dititipkan ya? Ada. Oh, iya. Kayak kita ini kan punya Gerai Desi, kita titip. Umi punya angkringan, kita titip produknya. Ini juga kita sama saling bertitipkan. Jadi tersebar. Produknya tersebar juga saling dititipkan ya? Iya. Oh iya betul. Di Gerai Gapura di sana ada di Tanjungsari juga. Oh iya. Jadi tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang itu ada gerainya. Oh gitu. Ya. Ini pusatnya di sini. Satu di Sumedang, kita ini dari Tanjungsari, ada yang dari Cimalaka, dari mana ditampung di sini. Gitu. Ini batik. Bu, jenis batik apa aja nih, Bu? Ini batik cap. Ya. Batik cap tradisional. Ini motif Hanjuang Ligar. Ini motif Kutanaya. Ini motif Udang Niping. Ini motif Ragam Hias Hanjuang. Nah, ini Hanjuangnya. Nah, gitu. Ini motif Nafira Batik. Jadi ini semua motif para pengrajin. Ini biasanya, Bu, untuk kategori
pesta atau di mana Bu? Atau nikahan atau apa gitu? Jadi bisa untuk kegiatan fashion show, peraturan ASN, lembaga negeri dan swasta bisa. Betul ya. So, untuk umum juga. Nah ini motif Nadin. Nah ini produksi batik Umima yang Tanjung Sari. Oh gitu. Jadi ini semua pengrajin membuat. Jadi punya khas masing-masing. Betul. Yang mengacu kepada peraturan bupati motifnya. Oh gitu. Ya. Betul. Artinya tidak tidak semata membuat motif, tapi dikoordinasikan ya, dikoordinasikan betul. Kalau batik khas Sumbar. Betul. Soalnya yang umumnya, kalau yang umum. Ibu sudah apa namanya manual atau apa Bu mekanisme pembuatannya? Kalau batik pengrajin yang dikatakan pengrajin itu kan batik tradisional. Setuju. Oke gitu ya. Jadi kita tidak membuat batik print. Nah ini contoh Anda batik print dan siswa. Oh batik print ya. Ibu kelola juga ini ya? Bukan, ini ada beberapa orang yang menitipkan motif produk ini batik print ini. Oh iya. Jadi betul. Kita tidak membesarkan print, membesarkan yang manual. Betul. Karena apa? Karena anjurannya kan batik Indonesia itu membuat batik-batik tradisional. Gitu. Tapi untuk memang bisa membuat dalam jumlah besar juga tergantung pemesanan. Iya, karena kita punya rem masing-masing. Oh iya, betul. Dari motif ini satu sak. Motif ini satu sak. Jadi satu desain itu satu sak. Iya, betul. Oh gitu ya. Jadi bisa juga dalam apa namanya partai besar. Kota besar banyak bisa. Bisa ya, gitu. Dengan memperdayakan masyarakat lokal. Kualitas bisa disejajarkan Bu ya dengan yang lain-lainnya Bu ya. Dari jenis air. Artinya karena bahan baku yang kita gunakan juga ini ya. Saing juga tergantung ya. Permohonan pasar. Betul. Ini menampung barang apa saja mau izin Bu? Di sini kita menampung berbagai macam kuliner, baik makanan kering, makanan basah, fashion, kria, kerajinan, jasa juga kita ada. Untuk perwakilan pun mohon izin dari mana saja yang menitipkan barangnya di sini? Perwakilan kita ke Kabupaten Sumedang, ada dari Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cisarua, Cimalaka, Pasir, Jatinangor, Tanjung Sari, semua ke kabupaten. Kabupaten Sumedang, mereka mengirimkan ya, artinya menyimpan produk-produknya di sini. Kira-kira Bu dalam atau sudah bisa berapa lama nih Bu ada gerai ini terbentuk di sini di IPP ini? Kita pembukaan di bulan 20 Agustus 2021. 20 Agustus 2021. Artinya memang dengan kehadiran gerai ini warga masyarakat sudah banyak yang mengenal karena memang inilah pusat kegiatan tentunya ya pemerintah Kabupaten Sumedang ini. Bu kira-kira warga Sumedang yang saat ini lebih banyak melirik di produk apa mau izin? Saat ini lebih banyak ke makanan kering. Ke makanan kering ya. Biasanya mereka untuk oleh-oleh pulang atau apa gitu? Kita di sini menyiapkan untuk oleh-oleh para tamu dari luar. Sosialisasi dulu, termasuk mungkin untuk pemerintahnya sendiri. Kita bekerja sama dengan produk ekonomi. Jadi nanti kalau ada tamu dari luar, nanti dari bagian dalam menginformasikan ke kita bahwa besok atau nanti ada tamu dari ini juga kita siapkan semua produknya. Kita ada 3 harga harga distributor, harga reseller, sama harga jual. Jadi masih standar aja harga. Webnya juga Pak, ada webnya juga Kimaset.com, bisa di akses ya. Iya, kita ada di Facebook juga, Facebook Kimaset namanya, IG, TikTok juga ada, YouTube channel juga. Dari luar kita udah ada dari pemerintahan Aceh, Borongali, kemudian Jawa Tengah, itu udah sering banget Jawa Tengah, Jawa Timur, terakhir itu Warwali yang ada pemesanan produk juga gelas bambu sama gelas batok. Dan bersama kami hadir pula Bapak Kepala Dinas Perdagangan. Izin Pak Kadis ya, hari ini kami dari Megum TV berkenan mengunjungi gerai yang ada di IPP ini. Kira-kira motivasinya seperti apa Pak Kadis sehingga betul-betul terselenggara ini dengan meriah sekali Pak Kadis? Ya tentunya kami dari Dinas Koperasi UMKM ya, Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi para pelaku UMKM itu di tiap kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang sudah membuka dan salah satunya adalah di gerai IPP ini. Nah, ini tentunya mewadahi pelaku-pelaku UMKM bisa masuk berjualan di IPP. Alhamdulillah omsetnya lumayan lah ya, semakin meningkat dan mudah-mudahan
ke depan juga terus bertambah. Dan kita juga selain itu mengadakan pelatihan hari ini di atas kerjasama dengan Indomaret. Nah, ini tentunya mengkurasi produk-produk UMKM ke depan. UMKM ini bisa diterima oleh masyarakat dan nanti ke depannya produk itu masuk di label, masuk dan di retail-retail Indomaret. Itu Terus untuk persaingan agar bisa juga bersaing dengan produk-produk yang lainnya, khusus untuk produk-produk baik itu makanan, fashion dan sebagainya, kira-kira kiat-kiatnya apa dari industri perdagangan ini kira-kira? ya, kita tentunya akan mengkurasi. Yang pertama bahwa produk itu harus lihat rupanya. Kan kalau harus rupanya harus menarik seperti itu. Kemasannya, packagingnya. Yang kedua adalah rasa. Ya, sudah menarik packagingnya, kemasannya, rasanya juga harus enak. Rasanya harus cocok di lidah ya. Dan yang ketiga tentunya adalah perizinan. Kita terus membantu perizinan mereka kaitan dengan nomor induk perusahaan, PIRT, sampai halal, ya gitu. Kedepannya ini masih banyak produk-produk kita yang belum sesuai dengan persyaratan. Harapannya ke depan mungkin semuanya sudah memenuhi syarat sehingga bisa diterima di manapun seperti itu. Selain perizinan dan kemudian tempat yang menyediakan di induk pusat pemerintahan ini, kira-kira spot mana lagi yang kira-kira diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah nih, untuk memfasilitasi agar ini tersosialisasikan dengan baik untuk para pengrajin ini? Ya, kita di Jatos ada, di Jatinangor, terus di Samsat ada, terus di perizinan PTPC ada, di Gria juga kita ada, ya. Terus ada beberapa gerai di Cimalaka, Hokima, ada juga di Tanjung Kerta, ya. Itu beberapa, ini termasuk juga ada di Situraja, di Rumah Kreatif Situraja, itu ada di samping kecamatan. Ini beberapa yang sudah, termasuk di Cisarua juga ada juga di Jati Gede. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang diwadahi oleh forum UMKM tiap kecamatan. Untuk tadi saya sempat bincang-bincang dengan para pengusaha dan pengrajin UMKM ini, mereka terkendala nih Pak Kadis dengan dengan modal dan sebagainya. Kira-kira siapa saja yang disinergikan dalam ini agar ini juga menjadi kepentingan semua pihak kepada Sumedang ini Pak? Ya, Pak Bupati tentunya mulai kebijakannya dengan bank-bank hari ini 17 dan 18 Februari mengadakan bursa modal. Itu silakan para UMKM yang ingin modal silakan hadir. Bank Sumedang kurda dengan 3% per tahun. Ada juga kur yang lain di bank-bank yang lain itu. Kira-kira ini dari pedagang sendiri mengincar daerah-daerah rest area ini kira-kira untuk ini juga sudah kepikiran ke sana nggak Pak Kadis Bondejin? Ya, tentunya pemerintah sudah memikirkan ke arah sana dan di rest area kita akan meminta kepada pemerintah daerah ya Pak Bupati untuk disiapkan satu tempat untuk UMKM.